Shalom Saudara ICC, selamat datang kembali di dalam Devotion ICC. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan kemenangan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, dia menang atas maut. Dan setelah itu Tuhan Yesus, setelah kebangkitannya, ia naik ke surga dan ia berjanji bahwa ia akan datang kembali ke bumi ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadi persamaan dan perbedaan ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali ke bumi ini. Persamaannya adalah ketika Yesus naik ke atas surga, ia disaksikan oleh para murid. Tuhan Yesus tidak sendiri, ia disaksikan para murid naik ke atas surga. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, ia pun tidak sendiri. Ia akan dijemput oleh para muridnya, yaitu kita, orang-orang percaya. Lalu apa yang menjadi perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika Tuhan Yesus naik, para murid baru saja memulai ministry mereka. Mereka baru saja akan memulai perjalanan mereka untuk memberitakan Injil kepada dunia, sehingga dunia ini bisa memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika dia turun dari surga untuk menjemput kita, perbedaannya adalah ia akan menilai kita sebagai muridnya, apakah kita tetap setia di dalam iman kita. Karena itulah Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat 8, "Jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Tuhan mengharapkan kita semua didapati tetap setia di dalam iman kita. Lalu, kesetiaan iman seperti apa yang Tuhan harapkan? Untuk kita memahami hal ini, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Iman Rasul Paulus dimulai saat ia perjalanan menuju ke Damsyik. Saya yakin kita semua sudah cukup familiar dengan kisah ini. Ketika di tengah perjalanan menuju Damsyik, Tuhan menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus sehingga ia jatuh dan ia tidak dapat melihat lagi. Kemudian, tidak lama dari situ, Tuhan memerintahkan kepada seseorang yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangannya atas Paulus agar ia dapat melihat kembali. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan Ananias untuk menumpangkan tangan menemui Paulus, respon Ananias adalah kurang lebih seperti ini, saudara, dengan gaya saya sendiri. Aduh Tuhan, ini yang saya dengar nih Tuhan, ini orang ini adalah orang yang jahat banget nih Tuhan. Yang saya dengar, orang ini tuh sering banget menganiaya orang-orang percaya. Yakin nih Tuhan, saya dikirim untuk ketemu orang ini, untuk tumpangin tangan lagi. Tetapi kita lihat respon Tuhan. Kita dapat melihat respon Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tuhan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Dari ayat yang kita baca tadi, kita dapat mengetahui bahwa itu adalah panggilan khusus atau panggilan spesifik dari Tuhan kepada Paulus. Atau kita juga dapat mengatakan bahwa itu adalah sebuah pertandingan yang unik yang Tuhan sediakan bagi Paulus untuk dijalani oleh Paulus. Dan Paulus berjalan di dalam pertandingan itu. Oleh karena itu, di dalam akhir hidupnya, Paulus memberikan kesaksian kepada muridnya Timotius. Kita dapat lihat ini di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus mengakhiri pertandingan yang baik. Yang artinya adalah Paulus tetap setia di dalam panggilan yang Tuhan berikan semenjak ia ditumpang tangankan oleh Ananias. Sampai akhir hidupnya, ia memelihara panggilan itu dan ia menyelesaikan pertandingan imannya. Jadi mari kita simpulkan bagian pertama ini. Kesetiaan iman yang Tuhan cari dari kita adalah kita sebagai murid-muridnya, apakah kita tetap setia di dalam panggilan kita? Apakah kita tetap setia di dalam panggilan yang spesifik yang Tuhan berikan kepada kita?
Karena ketika kita setia pada panggilan Tuhan, itu artinya kita setia pada visi Sang Raja. Dan sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya. Mengapa sulit untuk tetap berada di dalam panggilan Tuhan? Ya, kalau kita ingin setia di dalam iman, kita perlu setia dalam panggilan Tuhan. Apa yang membuat kita sulit untuk setia dalam panggilan Tuhan? Karena perkara di bumi selalu menarik perhatian kita. Kekhawatiran hidup, tekanan finansial, kebutuhan sehari-hari. Semuanya ini dapat dengan mudah mengalihkan perhatian kita dari panggilan kita, dari visi Sang Raja kepada perkara-perkara yang di bumi. Untuk menanggapi hal ini, Tuhan Yesus sendiri menjawab di dalam Matius 6 ayat 31-33. Saya yakin saudara sudah cukup familiar dengan ayat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Janganlah kamu khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, apa arti dari carilah dahulu kerajaan Allah? Ini sudah sering dibahas. Seringkali kita mengartikan carilah dahulu kerajaan Allah adalah kita mencari dahulu kebenaran firman Tuhan. Mencari dulu nilai-nilai rohani yang Tuhan inginkan di dalam kerajaannya. Dan itu semua adalah tepat. Hanya saja saat ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat ini dari perspektif yang sedikit berbeda. Bicara tentang kerajaan Allah adalah tempat di mana ada seorang raja di dalamnya. Dan sebagai raja tentunya memiliki visi. Dan di dalam kerajaan, setiap warga kerajaan punya panggilan spesifik. Maka ketika Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, Tuhan Yesus sedang berkata, seolah-olah berkata seperti ini, carilah dahulu visi Sang Raja. Cari tahu terlebih dahulu apa bagianmu di dalam kerajaan ini. Cari tahu dulu atau temukan terlebih dahulu panggilan spesifik yang Tuhan sediakan bagi kita dan hiduplah di dalamnya. Dan kalau saya berkata seperti ini, saudara-saudara, bukan berarti bahwa, berarti kita fokus kepada panggilan Tuhan, hal-hal yang surgawi, ya, dan kita abaikan perkara-perkara yang di bumi. Bukan seperti itu, saudara-saudara, karena bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa lupakanlah kehidupan, lupakan perkara di bumi. Tidak. Tapi Tuhan Yesus sedang berkata bahwa seolah-olah berkata seperti ini. Letakkanlah prioritas surgawi di atas segala-galanya. Maka aku akan memelihara hidupmu. Jadi inilah rahasianya. Ketika kita setia pada panggilan Tuhan, maka Tuhan akan setia memelihara hidup kita. Fokus pada panggilan Tuhan dan biarkan Tuhan yang menambahkan perkara-perkara di bumi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Ada dua pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah, sudahkah kita mengetahui panggilan Tuhan yang spesifik bagi hidup kita? Dan kalau kita sudah mengetahuinya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidup kita? Apakah agenda Tuhan masih menjadi agenda kita? Apakah visi Tuhan masih menjadi visi kita? Atau jangan-jangan kita sudah sibuk dengan agenda kita sendiri? Atau jangan-jangan visi Tuhan sudah mulai teralihkan kepada mimpi-mimpi pribadi kita? Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam Kolose 3 ayat 2. Paulus berkata bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mengapa Paulus memperingati kita tentang hal ini? Karena dunia akan selalu menarik perhatian kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Tapi orang yang berpikir tentang perkara yang di atas, dialah yang akan tetap setia sampai pada akhirnya. Karena ia tahu bahwa panggilan Tuhan adalah pertandingan yang baik. Dan ketika Yesus datang, Tuhan Yesus akan melihat kita, mendapati kita tetap setia di dalam panggilan kita.
tetap setia dalam iman kita, dan Ia akan menemukan kita stay in the game. Sehingga pada akhirnya saya berdoa agar saudara semua dan saya sendiri juga dapat berkata seperti Paulus. Ketika kita menjemput Tuhan Yesus, kita dapat berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan sungguh jatuh di atas tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus kami kembali ya Tuhan kalau kami mulai melenceng ke kanan dan ke kiri. Biarlah kami kembali setia Tuhan ke dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap stay in the game ya Tuhan. Kami ingin tetap hidup di dalam panggilan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa terus memikirkan perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bawah Tuhan. Karena kami ingin Tuhan Yesus, kami bisa memenangkan mahkota kehidupan itu ya Tuhan. Kami ingin Engkau dapati kami setia Tuhan Yesus. Kami ingin didapati Tuhan bahwa sungguh kami adalah domba-domba-Mu ya Tuhan. Ajar kami, tolong kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan sisa perjalanan hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga kami di dalam pertandingan yang baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian untuk devotion kita kali ini. Sampai berjumpa di dalam devotion kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.